Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardia Kensi dari Deotasena 2022. Di sini saya selaku tentor akademik untuk mata kuliah drainase dan pengendalian banjir akan bekalan tugas untuk tugas pada matkul ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk matkul drainase dan pengendalian banjir di semester 5 itu ada semacam tugas, tidak disebut tugas besar sih, tapi ya tugas terstruktur gitu ya. Dan tugasnya itu ada beberapa tugas gitu. Ada untuk tahun ini ada 3 tugas dan nanti saya akan jelaskan seperti apa. Oke. Nah, tugas besar sendiri ini terdiri dari 3 bagian utama ya, yaitu identifikasi sistem drainase existing, itu untuk tugas 1, tugas 2 itu adalah redesign sistem drainase permukaan, dan untuk tugas ketiga itu adalah perencanaan subsurface drain atau drainase bawah permukaan untuk lapangan olahraga. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melatih mahasiswa memahami konsep praktis drainase dan pengendalian banjir, serta mengasah kemampuan analisis lapangan, perhitungan teknis, dan perencanaan sistem drainase terpadu. Nah, terus ini juga ada ketentuannya ya, mengenai tugas ini. Mungkin saya baca ya. Yang pertama itu tugas berlaku bagi semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah drainase. Lalu yang kedua, tugas ini merupakan tugas kelompok dan harus dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Nah, tugas sesuai dengan pembagian pembimbing. Lalu ketiga juga ada nilai tugas akan menjadi bagian dalam penentuan nilai akhir, yaitu 50%. Lalu yang keempat, sistematika laporan untuk tiap tugas itu ada cover, daftar isi, penjelasan, pembagian tugas, dan keaktifan masing-masing anggota. Lalu ada analisis data dan perencanaan. Jadi, eh, ini kan ada 3 tugas, berarti kalian harus bikin 3 laporan ya. 3 laporan dengan sistematika seperti ini untuk setiap laporannya. Lalu dikerjakan pada kertas putih kuarto A4, diketik dengan komputer. Bila berubah hitungan, diberi penjelasan proses perhitungannya, dan di staples saja. Untuk semua tugas dikumpulkan ke dosen pembimbing tugas masing-masing kelompok sesuai tenggat waktu yang diberikan. Untuk yang terakhir, yang keenam itu tenggat waktu pengerjaan tugas harap ditepati. Bila sampai tenggat waktu tugas tidak sesuai atau tidak selesai, maka tugas tetap dikumpulkan sesuai progres yang dicapai dan nilai untuk tugas tersebut tidak dapat maksimal. Jadi terdapat tenggat tugas ya untuk masing-masing tugasnya. Dan itu kalau misalkan sudah sampai di tenggat tugas itu, selesai nggak selesai harus dikumpulin ke dosen pembimbing. Untuk tugas 1 itu survei lokasi studi kasus lampiran 1 diselesaikan paling lambat tanggal 26 September. Untuk yang tugas 2 itu drainase permukaan itu diselesaikan paling lambat 7 November 2025 dan tugas ketiga itu drainase bawah permukaan diselesaikan paling lambat itu 28 November 2025. Aku next. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar materi. Jadi, untuk mengerjakan tugas ini, ketiga tugas ini itu apa sih materi yang relevan yang harus dipelajari? Itu yang pertama pasti prinsip sistem drainase perkotaan dan polder. Nah, sistem drainase perkotaan itu seperti apa? Nah, itu akan dijelaskan di perkuliahan. Dan kalau sistem polder itu apa? Kalau sistem polder itu adalah sistem drainase di mana dia nanti akhir dari drainase itu dikumpulkan bisa di suatu kolam retensi dan lalu polder itu artinya dibuang dengan menggunakan pompa atau pintu air juga bisa gitu. Jadi gitu. Yang kedua itu perhitungan hidrologi dan hidrolika. Nah, ini penting banget ya. Untuk merencanakan dimensi dari drainase itu penting banget perhitungan hidrologi dari apa namanya dari data di hidrologi yang diketahui misalkan kayak curah hujan, intensitas, nah itu namanya data hidrologi. Nah, tentunya ada yang namanya rational method ini nanti masuknya adalah
rumus hidrologi ya untuk menghitung Ki, biasanya Ki, debit rasional. Lalu juga ada Ki hidrolis. Ki hidrolis itu ya mencari Ki dengan rumus hidrolika. Biasanya pakai ada beberapa rumus ya. Yang sering digunakan itu adalah rumus Manning. Terus ada juga CZ, itu juga ada. Tapi biasanya kita pakainya Manning. So ada flood routing. Flood routing itu kayak apa? Nah, nanti saya jelaskan. Yang ketiga itu ada desain elemen drainase, kayak saluran, kolam retensi, pompa, tanggul, subsurface drain. Nah, ini harus diperhatikan dan dipelajari ya, rumus-rumus untuk menghitung hidrolika dari suatu bangunan gitu. Jadi kayak saluran, kolam retensi, pompa, tanggul. Nah, ini yang akan kita rencanakan. Lalu ada juga nih tips pengerjaan untuk tugas 1 sampai 3. Nah, yang pertama adalah mulai dari pemahaman kondisi existing, analisis masalah, perhitungan teknis, lalu perencanaan gambar atau desain. Nah, pertama itu yang paling penting adalah kondisi existing. Jadi data yang sudah diberikan itu dipahami dulu, dikumpulkan. Sorry, yang pertama data-data yang diberikan itu dikumpulkan jadi satu dulu, diketahui gitu, diketahui data apa aja sih yang diberikan. Yang kedua adalah analisis masalah. Dari data-data tersebut, dari data existing yang diberikan, itu kalian harus bisa menganalisis masalah. Oh, jadi ini tuh masalahnya apa sih? Ditanya gitu ya. Dan yang ketiga adalah dijawab, yaitu perhitungan teknis. Nah, kalau udah tahu nih apa yang mau dicari, nah tinggal kita masukin ke perhitungan teknisnya. Setelah dihitung perhitungan teknisnya, itu yang langkah terakhir itu harus ada perencanaan gambar atau desain. Karena sebenarnya output dari semua hitungan teknik sipil itu adalah gambar kerja atau desain. Jadi apa hasilnya? Hasilnya outputnya ya harus ada gambar gitu. Kalau kita merencanakan drainase berarti nggak hanya akhirnya itu hitungan kayak B-nya berapa, terus H-nya berapa, nggak cuma sekedar kata-kata tapi juga harus direalisasikan dengan bentuk gambar. Lalu juga ada yang kedua itu tipsnya adalah sertakan referensi pustaka, standar teknis, dan foto atau gambar pendukung agar lebih lengkap. Referensi materi yang diberikan, PPT dari dosen maupun buku-buku yang relevan gitu. Nah, ada buku yang relevan itu, sebentar saya cari ya. Itu coba buku Drainase Perkotaan. Nah, buku Drainase Perkotaan ini coba cari yang Suripin ya. Nah, ini. Jadi ini ada buku referensi ya buat teman-teman, yaitu ini Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Ini itu di dalam buku ini ada beberapa bisa menjadi rujukan ya. Bisa menjadi rujukan untuk kita mengerjakan tugas drainase ini gitu. Banyak kok ada beberapa kayak tabel-tabel yang disertakan itu dari buku ini. Tabel-tabel dalam perhitungan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tugas besarnya. Untuk yang tugas pertama, itu adalah drainase polder. Output yang itu apa aja? Itu deskripsi. Yang pertama itu deskripsi area layanan polder. Yang kedua itu adalah tipe sistem drainase polder yang digunakan. Jadi, untuk lapangan dengan sesuai dengan pembagian, karena kan sudah dibagi ya tiap-tiap kelompok kemana aja. Nah, saya sarankan teman-teman ini untuk langsung survei ke lokasi tersebut, langsung datengin. Misalkan di situ ada petugas yang bisa ditanyai, silahkan tanya-tanya.
atau minimal kalian foto dulu, hal-hal yang menarik atau hal-hal yang mungkin kalian penasaran itu apa, bisa difoto, lalu bisa dicari, di kemudian, setelah itu bisa dicari di internet atau bisa tanya ke dosen pembimbing gitu. Nah, selain survei langsung itu kalian juga bisa studi literatur, atau literatur review dari, biasanya tuh ada kan banyak ya informasi di internet. Mungkin itu tuh pernah dijadiin jurnal atau apa, itu bisa teman-teman cari informasinya dari sana. Nah, itu untuk tugas pertama. Outputnya apa yang diharapkan? Itu ada deskripsi area layanan polder. Biasa ya, deskripsinya tentunya deskripsi tentang wilayah itu di mana, terus itu tuh yang mengelola siapa, dan lain-lain. Yang kedua itu tipe sistem drainase polder yang digunakan. Tipenya apa? Nah, yang ketiga itu adalah komponen-komponen utama. Jadi dalam itu, drainase polder itu komponennya apa aja yang ada di sana? Apakah ada saluran, apakah ada kolam, kolam retensi, ataukah ada pompa, tanggul, pintu air gitu. Nah, itu dicatat. Yang ketiga adalah kapasitas pompa atau tampungan. Yang kita tahu kalau drainase polder itu biasanya pakai pompa atau tampungan, itu tuh kapasitasnya berapa. Dicari tahu. Yang terakhir adalah mekanisme pengoperasian pompa. Itu juga penting banget teman-teman bisa tahu ya. Jadi ini adalah informasi yang perlu teman-teman gali. Terus poin penilaiannya apa? Yaitu kelengkapan identifikasi, kejelasan foto, serta ketepatan deskripsi teknis. Nah, yang kedua, itu tugas tentang redesign sistem drainase. Nah, setelah tadi teman-teman kan disuruh, ini lanjutan tugas pertama ya. Tugas yang pertama itu kan teman-teman survei kondisi aslinya kayak gimana. Yang kedua itu adalah redesign sistem drainase. Jadi didesain ulang dengan data-data yang sudah diketahui. Lalu, yang dicari atau soalnya itu meliputi apa aja. Yang pertama itu adalah menentukan dimensi saluran primer. Yang kedua, menentukan dimensi kolam retensi dan kapasitas pompa menggunakan metode flood routing. Yang ketiga, menentukan elevasi tanggul dengan tinggi jagaan 1 meter, memperhitungkan laju penurunan tanah 5 cm per tahun. Lalu yang keempat adalah membuat gambar penampang memanjang saluran. Nah, untuk yang tugas kedua ini berarti teman-teman perlu menyiapkan Excel ya. File Excel perhitungan. Itu akan memudahkan sekali, apalagi ini menggunakan metode flood routing yang nantinya akan lebih mudah kalau pakai Excel, gitu. Nah, jadi ini ya, harus bikin kolam retensi dan juga kolam retensinya dengan pompa. Jadi ada kolam retensi tanpa pompa, ada kolam retensi dengan pompa. Ada yang dengan pintu air, ada yang tidak dengan pintu air. Nah, kalau di sini pakainya kolam retensi dengan pompa. Terus ada juga harus menyertakan menentukan elevasi tanggul dengan tinggi jagaan 1 meter dan juga memperhitungkan laju penurunan tanahnya. Nah, terus ada catatan juga nih, yaitu mahasiswa perlu menjelaskan alasan penggunaan rumus dan memperlihatkan langkah perhitungan secara sistematis. Seperti itu. Yang ketiga adalah perencanaan subsurface drain atau drainase bawah permukaan, tepatnya di lapangan bola. Nah, soalnya itu apa aja? Soalnya itu yang pertama itu adalah layout saluran drainase, yaitu field drain dan collector drain. Layout, jadi ini tuh kalian layoutnya tuh dibebaskan untuk bisa merencanakan sendiri kayak gimana gitu. Kedua itu adalah kapasitas, itu harus dicari. Yang ketiga itu lama dan tinggi genangan, itu berapa lama. Yang keempat itu elevasi muka tanah lapangan olahraganya gitu. Ini juga teman-teman harus pakai Excel. Nah, sekarang kita mulai ke pembahasan jawabannya. Kita ke tugas pertama dulu. Nah, tugas pertama ini kan identifikasi sistem drainase polder ya. Jadi, langkah pengerjaannya itu apa aja? Yang pertama, itu tentukan lokasi polder atau area layanan yang akan dipelajari. Ini sudah ditentukannya. Kedua itu lakukan observasi lapangan. Nah, ini
yang aku bilang tadi, teman-teman harus survei langsung ke lapangan dan ambil foto komponen-komponen utama, kayak saluran, pompa, pintu air, dan tanggul. Yang ketiga itu deskripsikan tipe sistem polder. Itu terbuka, semi tertutup, atau bagaimana, semi terbuka atau bagaimana. Yang keempat, catat kapasitas pompa atau tampungan. Nah, ini bisa dari literatur atau data instansi ya, teman-teman bisa juga. Kalau di situ ada petugas, teman-teman bisa langsung tanya ke petugas. Kalau nggak ada, bisa datang ke instansi atau lihat aja eh, literatur-literatur yang ada di internet gitu. Yang kelima adalah teman-teman menjelaskan mekanisme pengoperasian pompanya gitu, kayak gimana. Yang keenam itu susun laporan identifikasi lengkap dengan foto, deskripsi, dan skema sederhana. Ini penting banget nih foto. Jadi teman-teman fotonya, dokumentasi itu penting banget, harus dicantumkan. Kalau misalkan teman-teman dapat gambar gambar kerja dulu ya, itu bisa bisa dicantumkan kalau misalkan teman-teman dapat. Terus juga ada skema sederhana. Skema sederhana itu tentang ininya apa? Kayak mekanisme pengoperasiannya. Itu kayak gimana sih skemanya dari alur. Skema tuh kayak bisa dibilang alur gitu. Nah, kalau yang adalah gambar dari sistem polder tanah mas gitu. Kebetulan tugasku dulu kayak gini. Terus materi yang dipelajari itu kayak gini ya. Nah, terus aku mau tunjukin untuk tugasku. Nah, jadi aku mau tunjukin tugasku itu adalah studi kasus drainase kalau aku tuh di wilayah Tambak Mas, Semarang Utara. Nah, kalau tahun lalu itu aku nggak bikin laporan untuk tugas ini, tapi cuma dibikin PPT aja, dibikin PPT terus dipresentasiin. Nah, kalau teman-teman di ini kayaknya bikin laporan kan, itu wajib. Nah, untuk bikin PPT apa enggak, itu bisa ditanyakan ke dosen pembimbing masing-masing. Isinya apa aja nih, kayak, nah ini yang pertama ya, kelompokku, ini kelompokku dulu, terus ada outline, terus ya ini ya dasar teori, bla bla bla. Nah, terus masuk ke latar belakang, gitu. Terus desi wilayah ini ya yang tadi aku bilang. Nah, ini di mana tuh tempatnya. Terus juga ada data curah hujan. Nah, kalau dulu itu aku disuruh mencari permasalahannya juga. Itu apa aja? Penyebab, penanganan yang telah dilakukan, evaluasi penanganan existing, terus saran penanganan. Nah, kayak gini. Nah, ini penanganannya pakai low impact development, terus edukasi masyarakat, bla bla bla, dan kesimpulan daripada wilayah tambak mas. Jadi disuruh cari informasi banjirnya juga gitu. Tapi kayaknya teman-teman yang tahun ini kayaknya nggak disuruh, jadi ya disesuaikan aja gitu. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, nah itu kan redesign sistem drainase. Langkah-langkahnya apa aja yang itu debit rencana dengan metode hidrologi. Metode harus diketahui tuh eh, apa eh, sambil tunjukin Excel ya. Nah, nah ini. Oke, jadi ini adalah Excelku dulu. Tugas satu drainase. Nah, ini kan biasanya yang pertama kan menghitung debit eh, rasional ya. Itu udah diketahui kan. Udah diketahui curah hujan rencananya. Ini curah hujan rencana 5 tahunnya 60 mm sudah diketahui. Terus tinggal dihitung deh. Gitu. Ini ya, rasional. Rumusnya seperti ini. Jadi, rasional itu dapat dari ada intensitas hujan, ada beta, nilai beta, ada luas wilayah, ada CS juga. CS itu adalah koefisien penyimpanan, koefisien runoff. Jadi, ada tuh runoff ya.
Gitu. Nah, intensitas itu dapatnya dari mana? Intensitas dapatnya dari itu, data curah hujan juga yang udah diketahui gitu. Yang kedua adalah tentukan dimensi saluran drainase primer berdasarkan debit rencana. Nah, ini baru setelah dapat kirasionalnya, kirasional ini disamadengankan dengan rumus Manning. Nah, jadi tapi harus diketahui nih rumus Manning tuh kayak gimana sih? Rumus Manning itu yang ya itu ya, pokoknya. Nah, ini rumus Manning. Jadi ini karena apa namanya? Bentuk penampangnya itu persegi, jadi asumsinya itu adalah gampang efisien untuk persegi gitu. Yang ketiga adalah lakukan perhitungan flood routing untuk menentukan kapasitas kolam retensi dan pompa. Flood routing itu seperti ini. Nah, ya. Nah, ini flood routing itu seperti ini. Ini juga akan dijelaskan di perkuliahan oleh dosen. Jadi float routing itu seperti ini dan nanti kalian akan bikin tabel-tabel float routing. Yang keempat, hitung ketinggian tanggul. Nah, setelah diketahui ya, yang keempat itu adalah elevasi tanggulnya. Tambahkan freeboardnya 1, tinggi jagaannya, terus laju penurunan tanah juga diperhitungkan. Terus yang terakhir adalah, belum, yang kelima itu buat gambar penampang memanjang saluran. Itu skalanya harus jelas, keterangan lengkap gitu ya. Nah, ini ada rekapitulasinya, lalu disusun di laporan dengan perhitungan detail plus alasan pemilihan rumus. Nah, kalau laporannya itu kayak gini. Ini adalah laporan untuk tugas 2 ya. Jadi ini kan dimensi saluran primer. Nah, kayak gini penyelesaian gitu ya. Nah, rumus-rumusnya dicatat lengkap di sini. Lalu ini daerah pengaruh ini juga nanti dipelajari ya di perkuliahan, hati-hati. Jadi dicantumkan juga untuk setiap perhitungannya. Nah, ini kalau routing itu seperti ini. Dicantumkan. Ya, lengkap seperti itu ya. Nah, lampiran, di sini adalah lampiran. Lampirannya itu apa? Lampirannya adalah gambar kerja dari ini. Rekap hasil ini. Jadi, kalian kan udah dapat nih hasil-hasilnya. Itu digambar. Oke, next ya. Materi yang harus dipelajari ini kayak hidrologi terapan, terus hidrolika saluran terbuka, analisis flood routing, dan juga penyusunan gambar teknik. Untuk yang terakhir, tugas 3 itu adalah perencanaan subsurface drain untuk lapangan olahraga. Nah, langkah pengerjaan itu seperti apa? Yang pertama adalah tentukan luas dan bentuk lapangan olahraga. Seperti ini ya. Bentuk olahraga, lapangannya seperti ini, luasnya berapa? Itu ditentukan. Ini ya, panjang, lebar. Lalu yang kedua, tentukan jarak dan pola field drain. Jarak dan pola field drain gimana? Maksud drain ini itu kayak gimana sih? Nah, ini tuh metode herringbone tuh kayak gini. Jadi gimana ya? Ini kan air yang di lapangan ini nanti tuh akan disalurkan kedua arah kan, ke sisi lapangan yang atas dan sisi lapangan yang bawah. Nah, itu tuh ada beberapa tipe. Jadi nggak cuma kayak gini, bisa cuma satu arah, bisa misalkan ke beberapa arah gitu. Misalkan bisa ke bawah semua gitu. Airnya dialirkannya kemana gitu. Terus yang keempat, hitung dimensi pipa drainase.
Nah, ini juga ada yang kayak gini juga kan, kayak gini kan, kayak amplop gini kan ke 4 arah, itu juga bisa. Hitung gimana? Dimensi. Saatnya hitung dimensinya. Ini ya dimensinya, di jarak, dimensi dan kapasitas pipa. Lalu buat layout subsurface drain dalam bentuk gramatis dan susun laporan perencanaan plus alasan penggunaan pemilihan layout, perhitungan dimensi sama kayak gitu. Jangan lupa tadi ada lama dan tinggi genangan, lalu ada elevasi tanah permukaan dan juga kapasitas atau dimensi kolektor drain itu apa? Itu kolektor drain. Jadi laporan pengumpulnya. Untuk laporannya, contohnya dari awal ya, terus 2, bla bla bla. Nah, kayak gini kan kedua arah. Terus dihitung. Nah, ini lampirannya apa? Lampirannya ya gambar teknisnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke penutup. Sudah selesai ya. Jadi, kesimpulannya adalah anggap tugas besar ini tuh sebagai simulasi nyata di lapangan. Jadi bukan sekedar tugas kuliah. Jadi teman-teman harus sungguh-sungguh dan jangan ada manipulasi ya. Coba teman-teman tuh benar-benar kayak real case. Ini seperti real case yang harus dihadapi gitu, biar latihan. Dan kunci sukses dari tugas ini adalah yang pertama analisisnya harus tepat. Yang kedua hitungannya teliti dan laporannya rapi. Jadi tolong untuk laporan itu dibuat rapi ya teman-teman ya. Step by stepnya jelas dan runut gitu. Lalu di dunia kerja nanti itu data sering nggak lengkap. Jadi biasakan ambil keputusan dengan alasan teknis yang kuat. Nah, kalau teman-teman mendapati ada data yang nggak lengkap, itu teman-teman bisa pakai asumsi. Asumsi, tapi harus ada alasannya. Kenapa pakai asumsi nilai tersebut gitu. Alasannya apa? Alasannya gitu. Selanjutnya itu kerjakan step by step. Dan jangan lupa diskusi dan kerja sama tim. Nah, aku menyarankan teman-teman itu Mas, ya urut dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Lalu manfaatkan tugas ini harus dan teamwork karena ini tugas kelompok gitu. Jadi kesimpulannya adalah semangat, anggap ini pemanasan sebelum jadi engineer beneran. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan mengenai pembekalan tugas pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.